warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah bahasan yang akan kita bahas ini adalah berkenaan tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun sirah nabawiyah, itu intinya. Iya, karena kita penting untuk mempelajari itu. Kita sudah tahu kalau Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah, contoh paling baik. Tapi sungguh sangat aneh, contohnya ada buat kita tapi kita tidak mengenalnya. Bagaimana kita akan mengikutinya? Itu gambarannya. Iya. Misalnya kalau kita tidak tahu jalan ingin ke Tasikmalaya, lalu saya sampaikan sama teman-teman semuanya, kalau ingin ke Tasikmalaya, ke tempat saya sampaikan, nanti ikut mobil saya ya. Poin saja ya, ikutin mobil saya. Lalu teman-teman bilang, oke, saya akan ikutin mobilnya Abi Maki biar bisa sampai ke Tasikmalaya. Sepakat ya? Sepakat. Sudah sepakat seperti itu, lupa, punten, tidak nanya mobilnya mobil apa. Ketemu kira-kira di jalan? Tidak. Kita sepakat kalau mengatakan uswatun hasanah Sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengenalnya, bingung kepada siapa saya harus mengikutinya. Kita sepakat Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tapi kita tidak tahu. Ketidaktahuan terhadap Rasulullah inilah yang membuat kita sampai hari ini punten hilang daripada contoh buat kita. Yang salah bukan siapa-siapa, kita, karena kita tidak mengenal sosok Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian rutin insyaallah kita akan melihat tentang sosok yang luar biasa ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, iya, pertanyaannya, dari mana ya kita mulai daripada pelajaran ini? Dari mana mulainya? Apakah mulai dari lahirnya Rasulullah? Punten, kalau kita mempelajari Rasulullah dari mulai lahirnya Rasulullah, itu terlalu banyak kehilangan. Sayang sekali. Karena apa? Kalau ingin mempelajari Rasulullah mulai daripada lahirnya Rasulullah, kita tidak tahu situasi saat itu seperti apa. Waktu Rasulullah lahir situasinya seperti apa? Harus tahu situasinya saat Rasulullah dilahirkan saat itu bagaimana. Harus tahu situasinya. Yang kedua, yang harus kita ketahui, ya, Rasulullah lahirnya di Mekah. Mekah itu apa? Seperti apa? Bagaimana kok ada ceritanya Mekah? Coba kalau teman-teman semuanya mengecek Fulan, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, siapa saja ingin kita ketahui apa namanya biografi. Yang pertama dituliskan di sana, Fulan lahir tanggal sekian. Disebutkan nggak tempatnya kira-kira? Sebutkan tempatnya. Nah, kita ingin tahu Mekah itu seperti apa, karena menceritakan tentang Rasulullah pastikan tidak akan pernah jauh daripada Mekah. Larinya ke Mekah, berarti kita harus tahu kapan Mekah itu ada. Kalau ditarik mundur begitu, iya. Lalu selanjutnya Mekah itu ada, kapan memangnya Mekah itu ada? Kalau mau menceritakan Mekah, awail Mekah, tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada kisahnya Nabi Adam. Iya, kalau ingin menceritakan kisah Nabi Adam, berarti tidak akan pernah bisa dipisahkan tentang kisahnya, punten kalimatnya, ya dunia ini. Nanti kita akan lihat kira-kira punten ya, kalau saya tanya dulu nih, duluan mana, Adam dulu apa bumi dulu diciptakan? Kira-kira bumi dulu apa Adam dulu ya? Bumi dulu pasti ya. Kenapa? Karena bumi itu bagaikan fasilitas untuk Adam. Contoh misalnya kalau teman-teman mau pelihara ikan hias,
Beli ikan hiasnya dulu, nyiapin akuarium dulu. Akuarium. Jangan keliru, beli ikan hias, habis itu belum ada akuarium, taruh di ember ikannya. Kenapa? Alasannya mengatakan belum ada apa? Belum ada akuarium. Dari taruh di mana? Di ember dulu. Ya nggak bisa. Siapkan dulu fasilitas untuk ikan itu, bereskan akuariumnya, masukkan ikannya. Persis. Allah siapkan dulu bumi ini, Allah siapkan segala-galanya, lalu Allah jadikan Adam di dalamnya. Semua fasilitas yang ada di bumi ini Allah siapkan untuk manusia, khususnya untuk kita. Ya. Jadi kalau dibilang punten, ayam sama kita duluan mana kira-kira ya? Ayam apa manusia kira-kira ya? Silakan aja renungkan. Kita fasilitas ayam apa ayam fasilitasin kita? Kita makan ayam apa ayam makan kita gitu ya? Jadi seakan-akan jangan sombong, itu ayam itu punten ya, kayaknya kakak penciptaan kali ya. Dia duluan baru kita. Wallahu alam. Namun yang jelas yang ingin saya sampaikan, simpan baik-baik. Ternyata kalau ingin melihat sirah nabawiyah tidak bisa lepas daripada lingkungan Mekah. Kalau ingin melihat sirah nabawiyah tidak akan pernah bisa lepas dari mana apa Mekah itu. Ingin tahu Mekah pasti kita harus tahu Adam dan Hawa karena berkaitan dengan Ka'bah. Iya kan? Ingin menceritakan tentang Ka'bah harus diceritakan tentang malaikat. Iya. Kalau ingin menceritakan malaikat, bagaimana? Siapa yang duluan? Malaikatkah atau bumikah? Ataupun seperti apa Allah pertama kali menciptakan sesuatu di ciptaannya? Karena kalau kita sering baca, ikhwah-ikhwah teman-teman berbahagia, pernah dengar bahkan baca firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan Rabbul alamin. Allah ini yang memiliki puji secara sempurna karena Allah ini Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Artinya Rabbul Alamin adalah, kalau bahasa Indonesianya punten sementara saya gambarkan, Tuhan semesta alam. Tuhan seluruh alam. Kalau dikatakan alamin itu jamak daripada alam. Alamin berarti apa? Allah ini Tuhan dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Alamin itu semua makhluk. Kalau saya tanya, punten, makhluk ini banyak apa sedikit? Banyak. Berarti apapun yang diciptakan oleh Allah itu namanya apa? Makhluk. Dan siapa yang punyanya? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menjaganya? Rabb. Rabb itu siapa? Allah. Nah, berarti kalau ingin kita lihat, ingin menyatakan berarti bagaimana awal mulanya Allah menciptakan sesuatu yang ada, yang Allah ciptakan atau dikatakan alam tadi. Simpan baik-baik. Kalau teman-teman sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kullasyai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi yang kita tahu dan kita tidak tahu kecuali yang menciptakannya siapa? Allah. Allahu khaliqu kullasyai. Allahu khaliqu kullasyai. Ini pegang. Saya langsung saja agar tidak panjang waktunya untuk mengetahui tentang sirah nabawiyah ini. Iya. Kalau lihat dari hadis Rasulullah SAW, ini banyak sekali. Bahkan ada satu hadis yang sangat luar biasa. Ya. Ketika ada satu pertanyaan dengan mengatakan, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, dengan mengatakan kata-katanya, Aina kana Rabbuna tabaraka ta'ala qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Ya Rasulullah, di mana Allah ini, ataupun seperti apa Allah ini, bagaimana Allah ini, kan bertanya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, di mana? Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan galaksi, sebelum Allah ciptakan sesuatu, di mana Allah ini? Ini jawaban Rasulullah SAW dengan mengatakan, Qala kana Allahu fi ama, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa, thumma khalaqal arsh, thumma istawa alaih. Ini dia. Dulu ataupun kana Allah ini sebelum menciptakan sesuatu, kana Allah kana fi ama. Ama itu faragh. Kalau kalimatnya dalam kegelapan. Ada yang menyatakan perkataan Imam Zahabi, ama yakni sahab, iya. Bahkan ada yang mengatakan ama dzulumah. Artinya apa? Tanpa ada cahaya, tanpa apa? Untuk kita bahasanya demikian. Tapi punten, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, cukup apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Biga ataupun tanpa ta'til, ataupun aparnya takyif, tamtsil, ta'til itu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam pikiran kita tidak mungkin untuk
memikirkan tentang zat ataupun Allah yang maha luar biasa. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan punten, ini kehati-hatian saja. Pernah dengar nggak ayat ini? Ini jangan sampai tamsil kayak gini. Pernah dengar nggak? Ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Mintalah kau kepada aku, niscaya aku kabulkan. Itu firman siapa itu? Firman Allah kan? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepada aku akan kabulkan. Nah, seakan-akan karena dia sedang berceramah, lalu saking emosinya kena, dia katakan, Allah mengatakan ud'uni. Ud'uninya ke sini gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabulkan. Maksudnya itu ud'uni di sini kepada siapa? Allah. Yang baiknya, yang bagusnya, jangan mengatakan ud'uni, jangan ke sini, tapi tangannya kemana? Ud'uni, ke Allah. Ud'uni astajib lakum, gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, ininya ke sini, tidak, tapi fa inni qarib. Ketika menunjukkan itu aku, maksudnya Allah, maka tangan ini tunjukkan kepada Allah. Itu gambarannya, tanpa tamthil, memperumpamakan dirinya adalah ya seperti ud'uni tadi, bahwa seakan-akan dirinya adalah niknya di situ. Maka dengan mengatakan ketika membicarakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah apa yang ada di dalam Asmaul Husna. Lalu ketika melihatnya seperti apa, maka pemahaman yang terindah adalah sudahlah, Allah ini begini dan begini, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kalimat-kalimat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Namun yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 awail. Ini terserah teman-teman mau yang mana dulu, karena khilafiyah yang ada, namun 3 ini sepakat. 3 nih. Pertama, arasy. Iya. Yang kedua air, yang ketiga qalam. Ada yang mengatakan air, arasy, qalam. Itu gambarannya. Ada yang mengatakan qalam, arasy, air. Yang penting ini ada 3 awail yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan makhluk. Ulangi lagi. Kalau mengatakan mana yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan air, lalu arasy, lalu qalam. Qalam itu pena. Qalam itu pena. Arasy itu adalah ya arsyullah. Semua pernah mendengar kata-katanya arasy. Air. Kenapa Allah ciptakan air? Karena waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Jadi kalau teman-teman bertanya, ibu bapak, sahabat-sahabat bertanya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Yang pertama kalinya, jawabannya 3 hal yang pertama diciptakan oleh Allah. Tapi kalau melihat daripada susunan yang ada, kebanyakan para ulama mengatakan air, arasy, qalam. Itu ya. Kalau dikatakan, tapi jika menemukan enggak arasy dulu kok, enggak ada masalah. Karena di sini mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasnya di atas air. Maka ketika mengatakan arasnya di atas air, berarti apa air dulu atau arasy? Para ulama menyatakan air, arasy, qalam. Ini 3 hal yang pertama kali diciptakan. Iya, simpan dulu baik-baik. Jadi apa yang pertama kali Allah ciptakan? Yang pertama adalah apa? Air. Yang keduanya adalah arasy. Lalu yang ketiganya adalah qalam. Iya. Lalu yang terpenting, yang indah lagi dalam kalimatnya, Masya Allah. Allah katakan ketika Allah ciptakan qalam, ya qalam uktub. Hai pena, tulislah. Lalu pena ini bertanya, mengatakan wa ma aktub. Aku mencatat apa? Jawabannya mata uktub ma kana wa ma lam yakun. Ma kana wa ma lam yakun. Artinya mengatakan catatlah apa yang belum terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Catatlah olehmu semua kejadian yang sekarang terjadi dan kejadian yang akan datang sampai kejadian yang akan datang, catat. Maka pena itu mencatatnya. Lihat usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Gambaran yang terindah. Subhanallah, kalimat yang digambarkan bahwa Allah sampaikan, hai pena, catatlah. Pena bertanya, apa yang harus aku catat? Allah jawab, catatlah dari apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka pena mencatat semuanya, termasuk qada qadar kita, takdir kita. Ini adalah takdir kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qalam tadi. Kapan pencatatannya qalam ini? Jawabannya 50.000 tahun kira-kira sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah, lama.
Jadi kalau ibu bapak, sahabat-sahabat, teman-teman bertanya, kita ini telah ditakdirkan untuk hidup di dunia. Kita ini telah ditakdirkan dari seorang ibu, seorang ayah di dunia. Kita ini ditakdirkan punya suami, punya istri, punya anak, punya rizki. Wafatnya kapan? Ahli sorga atau ahli neraka itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Sampai hadisnya mengatakan, siapa yang tidak meyakini tentang takdir yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, yakni ketika Allah perintahkan kepada pena ini, maka dia tidak akan pernah menjadi ahli sorga. Maksudnya yang tidak beriman terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah ini terukir waktu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan apa? Langit dan bumi. Ini awail, iya. Saya tidak mengulang-ulang lagi. Kenapa? Karena ingin cepat untuk mendapatkan kajian lebih padat lagi, gitu ya. Yang penting ini dengan mengatakan, oh begini kejadiannya dan begini kejadiannya. Subhanallah, iya. Kalimatnya lihat, perkataan hadisnya, ya. Man mata ala ghairi hadza ay ala ghairil imani bil qada'i wal qadar falaysa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena kolam diperintahkan untuk mencatat semua terjadi. Dan siapa yang tidak meyakini, tidak beriman terhadap catatan bahwa takdir itu telah dicatat oleh Allah dengan kolam atas perintah Allah, maka dia bukan bagian umatku. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Setelah Allah ciptakan tiga hal ini, baru Allah ciptakan yang namanya langit dan Allah ciptakan bumi. Untuk singkatnya. Iya, untuk singkatnya punten. Mana duluan ya? Langit dulu apa bumi dulu kira-kira? Langit dulu apa bumi dulu ya? Bumi dulu apa langit dulu? Mau langit apa mau bumi? Wallahu a'lam. Iya, langit apa bumi? Bumi apa langit? Kalau ini bangunan atap dulu apa bawah dulu kira-kira? Bawah dulu ya. Kalau atap dulu bisa nggak? Nggak ada bawahnya. Kayaknya enggak ya. Maka para ulama kalau mengacu daripada ayatnya, saya sampaikan saja Bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah, ya, ketika dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa, mungkin bisa dicek dalam firman Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam nanti ayat 7 sampai 12, lalu An-Nazi'at 27 sampai 31, silahkan untuk mempelajarinya. Namun para ulama dengan mengatakan banyak kalimatnya, punten, kalau diciptakan itu adalah bumi lalu langit, tapi dihamparkannya bumi ini setelah langit diciptakan. Jadi 3 prosesnya. Bumi diciptakan, langit, bumi dihamparkan setelah langit diciptakan. Itu gambarannya. Iya. Jadi makanya kalau wajar langit dulu, iya, langit dulu. Karena setelah itu bumi dihamparkan. Tapi sebelumnya bumi diciptakan, lalu langit, lalu bumi dihamparkan. Itu gambarannya. Mengacu daripada ayat-ayat yang ada dan qaul ulama. Iya, saya tidak perpanjang untuk masalah itu. Karena apa? Ada yang akan kita bahas selanjutnya. Lihat, jadi kalau mengatakan kalimatnya, lihat daripada acuan ayat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat tadi, kalimatnya bumi ciptakan, lalu langit, lalu bumi dihamparkan, sampai ada kata-kata wal arda ba'da dzalika dan Allah jadikan bumi ini terhampar. Masya Allah. Setelah Allah ciptakan langit. Jadi jangan disalahkan ketika ada yang menyatakan langit dulu apa bumi dulu. Jawabannya langit dulu, benar, karena setelah langit bumi dihamparkan. Tapi kalau hanya diciptakannya saja, bumi, langit, bumi dihamparkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Kita lanjutkan. Setelah itu apa? Setelah bumi diciptakan, langit diciptakan, bintang-bintang diciptakan, semua diciptakan. Ini penting untuk kita semuanya. Setelah diciptakan, lihat yang 3 tadi setelah diciptakan. Setelah itu bumi diciptakan, langit diciptakan, bumi dihamparkan, air sudah ada, Masya Allah. Lalu apa lagi? Bintang-bintang sudah ada, planet-planet sudah ada. Hanya Allah belum menciptakan makhluk. Makhluk apa? Belum menciptakan malaikat, belum ciptakan malaikat, belum ciptakan iblis, belum ciptakan jin, belum ciptakan manusia, belum ciptakan makhluk yang ada di dunia ini. Seperti binatang-binatang belum menciptakan. Allah menciptakan 4 hal. Penting sekali. Allah melakukan 4 hal atau menciptakan 4 hal. Ini penting. Iya. Jadi setelah bumi diciptakan, langit sudah ada,
bintang sudah ada, bulan sudah ada, planet-planet sudah ada. Yang belum diciptakan tinggal apa? Makhluk. Malaikat belum, iblis belum, jin belum, manusia belum. Jangan itu, binatang-binatang di dunia aja belum. Allah menciptakan 4 hal yang perlu kita ketahui. Apa? Yang pertama, Allah ciptakan Ar-Rahim. Pernah mendengar silaturahim? Apa silaturahim itu artinya? Silaturahim. Rahim. Iya. Para ulama mengatakan, iya rahim. Rahim itu kalau dikatakan silah itu menjalin. Rahim itu ya keturunan, karena kita semuanya berasal dari rahim yang sama. Rahim kita ini sama. Dari rahimnya rahimnya Hawa. Gitu kan? Silaturahim menyambung daripada rahim kita. Kita ini dalam satu dalam satu rahim yang sama. Awal mulanya daripada siapa? Hawa. Nah punten. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan wa qala alaihi salatu wasallam ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Jadi rahim ini bergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dengan mengatakan, wahai rahim, apakah engkau ridha jika aku akan memberikan cinta kasih sayang menyambung kepada orang yang di dunia menyambungkanmu, dan aku akan memutuskan kepada orang yang di dunia memutuskanmu. Maka rahim itu mengatakan, baik ya Rabb. Maka langsung rahim itu mengatakan, hati-hati, siapa yang menyambungku di dunia, maka Allah akan menyambungnya kepadamu. Siapa yang memutuskan aku di dunia, maka Allah akan memutuskannya denganmu. Itu maka dikatakan silaturahim. Hati-hati. Jadi sebelum Allah ciptakan makhluk, Masya Allah, rahim itu sudah ada. Jadi sampai hari ini, kalau ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung silaturahimnya. Sambung silaturahimnya. Silaturahim dengan siapa? Kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang diciptakan yang pertama kali oleh Allah apa? Rahim. Sebelum ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 4 hal. Satu yang pertama apa? Rahim. Pegang baik-baik. Yang kedua, yang Allah ciptakan, subhanallah, iya, yang Allah ciptakan setelah rahim ini, subhanallah, apa coba? Dengan kata-kata indah, kalimat yang digambarkan para ulama, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ingin mengetahui tajamnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maknanya dengan kalimat kata-kata tufsiduna fil ardi wa tuqatti'una arhamakum. Artinya kerusakan ini bersandingan dengan pemutusan silaturahim. Di mana di situ memutuskan silaturahim, itu hancur di tempat itu. Di mana menyambungkan silaturahim, berarti di situ ada kemakmuran yang ada. Itu sudah jadi hukum yang digambarkan dalam Al-Quran. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Itu gambarannya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ataupun terjemahan yang adanya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Intinya Allah sandingkan kerusakan di bumi ini dengan pemutusan silaturahim. Anda memutuskan silaturahim, Anda menghancurkan daripada punten kenikmatan ataupun kenyamanan. Artinya dengan menyatakan kata-katanya, hati-hati dengan silaturahim. Jadi Masya Allah, sebelum Allah ciptakan manusia dan makhluk yang ada, Allah sudah ciptakan, dibuat dengan Ar-Rahim. Masya Allah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, termasuk di situ manusia, ya, subhanallah, itu Allah ciptakan selanjutnya adalah sebuah pintu. Allah ciptakan pintu dari baratnya ke timurnya, itu pintu yang sangat panjang, lebar sekali, dan pintu ini jaraknya 70.000 tahun. Jadi kalau ada pintu kanan kirinya 70.000 tahun, itu luasnya seperti apa? Pintu 70.000 tahun. Masya Allah, tabarakallah, 70.000 tahun. Subhanallah, 70.000 tahun. Bukan hanya itu, dan pintu ini tidak memiliki daun pintu, berarti selalu apa? Terbuka. Pintu apa namanya? Pintu taubat. Subhanallah. Allah telah menciptakan pintu taubat sebelum Allah ciptakan makhluk. Ini nomor 2. Ini gambarannya. Masya Allah. Innallaha ja'ala bil maghribi baban arduhu masiru sab'ina aman. Subhanallah, taubati la yughlaq. Ini adalah pintu taubat dan tidak pernah tertutup. Malam tatla'u syamsu min qibalihi
Wa dzalika qaulu ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Jadi punten, pintu ini tidak akan pernah tertutup kecuali nanti matahari terbit dari sebelah mana? Matahari biasanya terbit dari sebelah mana, ikhwah? Timur. Nanti ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu pintu tobat itu tertutup. Teman-teman, begitu pintu tobat tertutup, iblis sujud. Syaitan sujud, minta ampun kepada Allah. Sudah tertutup pintu tobatnya. Jadi selagi matahari terbit dari sebelah timur, pintu tobat terbuka. Tapi apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, tertutup pintu tobat ini. Ini gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi yang pertama, Allah ciptakan apa? Sebelum Allah ciptakan makhluk, apa tadi? Ar-Rahim. Maka tolong sambungkan silaturahim. Masya Allah. Ini unik ya. Lihat-lihat teman-teman semuanya. Untuk silaturahim, kalau Allah mau, kalau Allah mau nih, Allah mau. Begitu Allah ciptakan Adam, gak usah satu dengan Hawa, langsung aja langsung Allah ciptakan 1 miliar manusia gitu. Bisa saja begitu kan, tapi Allah ciptakan apa? 2. Dari 2 ini punya keturunan, akhirnya banyak. Kalau teman-teman bertanya dengan mengatakan, masa sih dari 2 jadi banyak seperti ini? Masa sih dari 2 menjadi penuh di dunia seperti ini banyaknya? Gak usah repot-repot berpikir. Coba cek sekarang. Nenek kita dan kakek cuma 2 orang kan? Akhirnya punya anak, akhirnya kita ada cucunya. Setelah itu biasa kalau ada lagi lebaran ada kumpul apa tuh namanya? Kumpul apa tuh kalau keluarga tuh namanya apa? Banian apa namanya? Open house kita atau banian keluarga kakek. Akhirnya om kita kumpul. Ini awalnya dari apa? Dari 2 orang. Kadang-kadang dari 2 orang itu begitu kumpul jadi 100 orang, jadi 200 orang. Bayangkan itu. Jadi bisa banyak begitu, subhanallah. Jadi dari Adam dan Hawa itu menunjukkan silaturahim kita, benar-benar kita ini satu keluarga. Iya, dari Adam dan Hawa. Lanjutkan. Yang pertama Allah ciptakan apa tadi? Rahim. Yang kedua Allah ciptakan apa? Pintu taubat. Yang ketiga, apa sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Punten, sebelum Allah ciptakan makhluk, bumi dan langit sudah diciptakan. Sebelum Allah ciptakan apa? Makhluk. Sebelum Allah ciptakan makhluk, yang pertama Allah ciptakan rahim. Bergantung di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Allah ciptakan apa? Iya, Allah ciptakan yang kedua pintu taubat. Yang ketiga Allah ciptakan apa? Yang ketiga adalah Allah ciptakan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang, Allah ciptakan kasih sayang. Kasih sayang yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah ciptakan makhluk. Kalau ibu bapak bertanya, ini Abi Maki di mana sumbernya? Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Iya, dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ini gambarkannya. Allah ciptakan yang namanya rahmah. Walillahi mi'atu rahmah. Allah ini memiliki 100 kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Allah memiliki berapa? 100 kasih sayang. Allah memiliki 100 kasih sayang. Tabarakallah. Dari 100 kasih sayang ini teman-teman, dari 100 kasih sayang ini Allah turunkan ke bumi cuma 1. Lalu yang di sisi Allah ada berapa lagi? 99. Yang satu ini Allah bagikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kepada makhluk yang ada di air, laut, kepada makhluk yang terbang, burung-burung, kepada makhluk yang ada di daratan. Semuanya mendapatkan kasih sayang itu dari satu itu. Dari satu itu. Subhanallah. Jika ada ibu menyayangi anaknya, itu secuil dari yang satu, itu bagi-bagi dari yang satu. Bahkan dalam hadisnya dengan menyatakan apabila ada seekor unta, lalu dia berdiri pelan-pelan takut menginjak kaki anaknya yang sedang tergeletak, itu bagian daripada satu tadi. Jadi bayangkan satu. Bahkan buktinya apa? Punten, saya ingin ngobrol sama teman-teman semuanya. Ada di antara kita yang bisa membalas kasih sayang ibu? Tidak ada. Semuanya punya ibu yang hadir di sini. Dan semuanya tidak bisa membalas kebaikan ibu kita. Dan kebaikan ibu itu kepada itu hanya satu yang 99. Satu dibagi ke dunia ini dan dibagikan kepada kita semuanya. Yang satu itu. Dan kita tidak bisa membalasnya. Punten, tolong jawab sama teman-teman semuanya. Orang tua itu sangat baik. Ibu sangat baik, kita tidak bisa membalas kebaikannya. Namun yang ingin saya tanya, saking baiknya ibu, kita tidak bisa balas. Kalau saya tanya punten, andai kata
nanti yaumul hisab, yang menghisab kita ibu, yang menghisab kita ini, yang menghisab kita ini orang tua kita, ibu kita, mau nggak kira-kira teman? Yang menghisab kita, yang menghisab kita nanti di akhirat ibu kita, orang tua kita, mau nggak kira-kira? Mau? Kenapa mau? Kenapa mau? Karena pasti ibu saya cinta sama saya, nggak mungkin ngejerumusin, gitu kan? Iya kan? Sepakat gitu kan? Sebenarnya kita bilang tidak mau. Kenapa? Karena ibu cuma dapat dari yang satu itu, sementara Allah masih ada 99. Berarti yang hisab kita mending orang tua, mending Allah. Allah, itu sekarang jawabannya. Iya. Kalau sekarang mengatakan kan ada 99, yang satu dikirim kemana? Ke bumi. Itu ya takasam, dibagi-bagikan. Yang satu itu bagikan untuk ibu, kita tidak bisa membahasnya. Lalu sekarang yang menghisab nanti kita berharap orang tua saya, ibu saya, padahal ibu itu cuma secuil dari yang satu itu kasih sayangnya. Allah masih punya berapa? 99. Berarti kalau saya tanya, mending dihisab sama orang tua apa sama Allah? Allah. Kenapa? Allah masih punya 99. Masya Allah. Itu baiknya Allah. Jadi dengan mengatakan ucapannya, tidak ada makhluk paling baik di dunia ini kecuali Rasulullah. Tapi lihat, ibu bapak, lihat. Rasulullah pernah kita dengar kalimatnya ummati, ummati. Pernah dengar gitu kan? Ummati, 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 ummati. Nanti kita lihat sebelum semua masuk ke dalam sirah nabawiyah, bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita. Ummati, ummati, selalu meneteskan air mata. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada waktu setelah Rasulullah selalu mengatakan ummati, ummati, ummati? Dalam hadisnya Allah, ya Rasulullah, khusus untuk umatmu engkau yang menghisab. Khusus untuk umatmu kamu yang bereskan. Khusus untuk umatmu kamu yang atur. Tiba-tiba apa yang terjadi coba? Tahu kata Rasulullah? Ya Allah, jangan aku. Kenapa? Walaupun aku mencintai umatku, itu kecil sekali. Karena engkau lebih mencintai umatku daripada aku. Masya Allah. Karena engkau lebih mencintai kepada umatku daripada aku mencintai umatku. Rasulullah saja sangat tahu cintanya Rasulullah kepada kita itu jauh dibandingkan ketika berbicara tentang Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, umatku hisabnya jangan denganku, tapi denganmu saja ya Allah. Kenapa? Karena cinta Allah lebih dahsyat kepada umat Muhammad, kata Rasulullah, dibandingkan Rasulullah mencintai Muhammad. Subhanallah, itu gambarannya. Ini kalau seandainya perumpamaan yang mudah. Misalnya begini perumpamaannya, teman-teman. Kalau misalnya pernah mendengar Allah ini Al-Ghani, yang maha apa? Kaya. Itu sudah sangat luar biasa. Nah, begini. Ada anak TK, iya, sama ibu bapak ngomong gini. Anak TK bawa duit, dia mengatakan, Om, aku punya duit om. Mau beli apa saja di depan beli aja, nih aku banyak duit. Kira-kira perkiraan ibu bapak, ini anak TK bawa duitnya berapa kira-kira? Dia bilang, aku punya duit om banyak. Dilihat, ini anak TK ngomong, om mau beli apa saja, aku punya duit. Kita bisa ngukur, anak TK bilang om punya duit mungkin 100 ribu, mungkin 200 ribu. Terukur begitu. Tapi kalau ada, Masya Allah, orang yang kaya, berlimpah hartanya, bahkan kelihatan dari pakaiannya, bahkan semuanya duit di kopernya. Lalu dia bilang dengan mengatakan ucapannya, kamu beli apa saja, aku punya duit. Sama-sama bilang punya duit, tapi pasti beda. Yang ini punya duit paling berapa karena anak TK, kalau ini mengatakan punya duit, ini siapa? Karena memang dia orang kaya dan uangnya berlimpah. Ketika mengatakan sama-sama punya uang, tapi beda kadarnya. Ketika dengan mengatakan ucapannya, Masya Allah, Allah maha kaya, udah mentok itu semuanya, nggak bakalan ada habis-habisnya. Tapi kalau manusia mengatakan kaya, pasti akan habis. Tapi kalau Allah mengatakan Ana Al-Ghani, itu tidak akan. Itulah gambarannya, subhanallah. Kalimat yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang ingin saya sampaikan, poin nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Allah ciptakan apa tadi? Apa tadi? Rahmah. Jadi Allah itu punya berapa tadi? 100. Turun ke bumi berapa? 1. Yang tinggal di Allah ada berapa? 99. Berarti mendingan dihisab oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Lanjutkan lagi. 4 yang Allah ciptakan, yang Allah lakukan. Allah, punten,
menyatakan dalam kalimat yang sangat indah, Masya Allah tabarakallah. Apa yang dilakukannya? Allahu Akbar. Yang pertama, agar tidak lupa, Allah ciptakan rahim. Sebelum Allah ciptakan apa ini? Makhluk. Yang kedua Allah ciptakan taubat, itu taubat. Yang ketiga Allah ciptakan kasih sayang. Masya Allah. Rahmat. Yang keempat, Allah menulis di arasnya kalimatnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu tulisannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, haddatsana Abu Yaman, akhbarana Syu'aibun, haddatsana Abu Zinad, iya, anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha lamma qadal khalqa kataba inda wajhihi mati sabaqat ghadabi. Artinya mengatakan, punten, ketika Allah akan penciptaannya, dia tulis, maksudnya Allah tulis di sisinya, di atas arasnya, rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Jadi di aras Allah itu tertulis wa rahmati sabaqat ghadabi. Artinya apa? Rahmatku, cintaku, kasih sayangku lebih besar daripada marahku. Subhanallah, ini tulisan. Jadi sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah lakukan 4 hal. Allah pun menciptakan 4 hal. Sebelum Allah ciptakan makhluk, tulis kalimatnya, sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah ciptakan malaikat, sebelum Allah ciptakan iblis, sebelum Allah ciptakan jin, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk yang ada di bumi ini, Allah ciptakan rahim, punten. Lalu Allah ciptakan pintu taubat, Allah ciptakan rahmat, dan Allah ukir tulis di arasnya adalah warahmati sabaqat ghadabi. Ada 4 hal sebelum Allah ciptakan makhluk. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah baru ciptakan makhluk. Makhluk yang diciptakan pertama kali itu adalah siapa? Malaikat. Ini persingkat. Iya. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Iya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 5 ini dengan mengatakan kata samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Itu yang pertama diciptakan. Sujud, Masya Allah, para malaikat. Jadi malaikat yang diciptakan. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Nur, cahaya. Iya. Lalu setelah itu Allah ciptakan iblis. Iya. Setelah Allah ciptakan iblis, baru Allah ciptakan jin. Nah 3 inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awail. Kita mulai dari sini sirah nabawiyahnya, karena akan masuk ke dalamnya nanti. Sebenarnya ketika nanti belajar Qisasul Anbiya, itu pun awal mulanya dari sini. Malaikat, iblis, jin. Lalu, nah mulailah kita masuk nih. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana langsung Allah katakan, jin, aku ciptakan kamu, kata Allah, untuk mengatur bumi ini. Maka jin ini adalah yang mengatur bumi ini, yang memimpin bumi ini, yang membereskan bumi ini. Bumi ini diserahkan kepada siapa? Jin. Jin. Iya. Tapi beberapa ulama menyatakan jin ini paling 1000 tahun, 2000 tahun gak beres. Hancur. Safkud dima, perang, berantem, ribut, perang, itulah kejadiannya. Maka apa yang terjadi? Tolong simak baik-baik. Maka saat itu Allah sampaikan singkatnya, hai malaikat, ini jin ternyata nggak beres ngurusin bumi ini, tolong usir, jangan ada lagi jadi pemimpin di bumi ini, jangan lagi mengatur bumi ini. Maka apa yang terjadi? Malaikat turun ke bumi, boleh dikatakan perang, boleh dikatakan dalam artian diutus oleh Allah untuk memerangi jin, dan jin ya tidak bisa berbuat apa-apa melawan malaikat. Maka saat itu jin diusir oleh Allah, tapi sudah kadung betah di dunia. Akhirnya mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku akan pindah dari dunia, tapi aku sudah betah di dunia. Oke, kamu tetap di dunia, tapi kamu tidak lagi memimpin di bumi ini. Maka tinggalmu sekarang, kalau tetap masih di bumi, inda syawati'il bahar, itu di pertemuan antara air dan daratan, maksudnya di pantai-pantai. Jadi itulah tempat-tempatnya. Dan punya kerajaannya, arasnya, di pantai-pantai. Subhanallah, ini gambarannya. Iya, singkatnya. Setelah itu, baru tuntas. Lalu apa yang terjadi? Ini yang namanya iblis. Dengan mengatakan kata iblis, oh,
Kalau jin udah nggak jadi ngurus bumi, paling aku ini yang tanggung jawab ngurus bumi ini. Aku, kata siapa? Kata iblis. Ternyata Allah tidak menjadikan iblis sebagai pengurus bumi, tapi Allah ciptakan siapa? Adam. Adam, maka Adam dikatakan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya adalah pemimpin pengganti sebelumnya. Pemimpin pengatur pengganti sebelumnya. Bari kalau dikatakan jadi khalifah. Khalifah itu pengganti sebelumnya. Kalau boleh diungkapkan mungkin lebih jelasnya, khalifah itu adalah pengganti daripada pemimpin sebelumnya. Contoh, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, siapa penggantinya? Siapa penggantinya saat Rasulullah wafat? Siapa penggantinya? Abu Bakar. Maka dikatakan Abu Bakar ini apa? Khalifah. Iya kan? Khalifah. Khalifatul Rasul itu pengganti Rasulullah, penerus daripada perjuangan Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar dikatakan khalifah. Bisa dipahami itu ya? Khalifah. Umar ibn Khattab itu adalah khalifatul Rasul, pengganti dari penggantinya Rasul. Iya. Utsman bin Affan khalifatul Rasul. Jadi panjang nggak kira-kira? Maka Umar bin Khattab sudah memandang jauh. Kata Umar bin Khattab, kata-katanya, ucapannya. Kata Umar bin Khattab dengan mengatakan ucapannya apa? Kalau nanti pengganti aku mungkin cukup ya khalifatul Rasul, cuma dua. Hei pengganti dari penggantinya Rasul. Nah kalau Utsman bin Affan nanti hei pengganti dari penggantinya Rasul. Kalau Ali bin Abi Thalib wahai pengganti dari penggantinya Rasul. Jadi kepanjangan kan? Ya khalifah lagi nanti penggantinya Ali bin Abi Thalib, ya khalifah Rasul. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sekarang untuk ini ganti dengan sebutan Amirul Mukminin. Maka yang disebut Amirul Mukminin pertama kali siapa? Umar bin Khattab. Abu Bakar khalifah. Ya, Umar bin Khattab sebenarnya khalifah, tapi nanti agak ribet kalau memanggil kelamaan, maka disebutnya apa? Amirul Mukminin. Bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Ini awail untuk sirah nabawiyah, sengaja dimulai daripada sini. Maka Al-Quran mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin ciptakan di muka bumi pengganti daripada pimpinan yang tadi. Siapa itu? Adam. Siapa yang digantinya? Jin. Di situ mulai iblis ini merasa, kenapa bukan aku? Hasad iblis ini. Iri iblis ini. Punten, dosa yang pertama kali ada dari makhluk Allah itu iri. Ulangi lagi, dosa yang pertama kali ada dari makhluk Allah itu adalah dosa apa? Iri. Berarti apabila ada iri dalam hati, pastikan itu adalah warisan dari iblis. Hati-hati. Adam tidak pernah iri. Nanti kita lihat. Pertama kali iri adalah iblis. Jadi iri yang ada dalam hati kita ini, pastikan itu adalah warisan daripada siapa? Iri. Kok Adam? Kenapa bukan saya? Kok Adam? Itu dia. Lalu apa yang terjadi? Dari iri ini, setelah jadi, apa yang terjadi? Punten, sombong. Punten lagi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sudah tahu ya, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah katakan usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Semua sudah tahu kisah ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak sujud iblis ini. Aba wastakbar, gak mau. Kenapa? Karena dia katakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Orang iri pasti satu paket dengan sombong. Itu gak mungkin lepas itu. Ngapain kok dia? Aku kan lebih baik. Bisa apa sih dia? Aku juga mau sombong. Itu satu paket itu. Sekali lagi, hati-hati dengan percikan iblis yang ada dalam hati kita. Memercikan yang pertama sifat apa? Apa yang pertama? Iri. Yang kedua apa? Sombong. Hati-hati itu.
Kalau sudah ada rasa iri, rasa sombong, itu sudah kena virus iblis itu. Selanjutnya, ngapain saya sujud kepada Adam? Saya kan lebih baik. Lihat-lihat, setelah itu apa? Dia tidak mau sujud. Lalu apa yang terjadi kepada iblis ini? Hasad. Hasad itu apa? Punten, kalau tadi kan iri sama hasad ya mirip-mirip saja. Iya, iri ataupun hasad, setelah itu dia ini sombong. Nah, punten. Kenapa dia bukan saya? Itu iri. Yang keduanya sifat aku lebih baik. Hasad. Yang ketiganya. Hasad itu ada beberapa tingkat. Hasad yang pertama dengan mengatakan berangan-angan agar nikmat yang dia punya hilang. Itu hasad itu. Iya. Yang kedua lebih tinggi lagi. Kalau tadi berangan-angan, yang kedua memperlakukan action tata cara bagaimana agar kenikmatannya hilang. Itulah hasad yang kedua tingkat tinggi itu. Hati-hati. Maka apa yang terjadi? Ketika iblis ini dikeluarkan tidak lagi menjadi penghuni sorga. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis hasad ingin mengeluarkan Adam dari mana? Sorga. Saya tidak panjang-panjang persingkat ini karena ingin cepat ke Mekahnya, tempat lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simpan baik-baik. Maka setelah Adam ini diciptakan di sorga, Hawa diciptakan. Lihat, Al-Quran mengatakan, wa kula haitsu syi'tuma ragada. Hai Adam, Hawa, hiduplah di sorga ini. Apapun yang kau inginkan, bebas. Kau mau ngapain, aman, terserah. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati apa? Pohon ini, ya kan? Disitulah iblis mengatakan, ini dia ini pintu untuk menggoda Adam berbuat maksiat. Kenapa? Aku gimana caranya agar Adam bisa mendekati pohon ini, dan bila perlu bagaimana caranya Adam bisa memakan buah yang ada di pohon ini. Itu iblis. Na'udzubillah. Makar. Lihat, saya lanjutkan. Iya, kata-kata yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh iblis ini. Niat untuk menjatuhkan Adam, itu hasad. Punten, apa yang dilakukan oleh iblis? Bohong dia kepada Adam. Dalam ayatnya mengatakan, kami ini termasuk orang yang berikan nasihat kepadamu, hai Adam. Minan nasihin, iya kan? Sampai mengatakan wa qasamahuma, dia bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan kalimat, aku bersumpah. Kalimat bersumpah itu atas nama Allah. Aku bersumpah demi Allah, kalau aku ini termasuk makhluk yang berikan nasihat kepadamu, ini buah keabadian. Sebetulnya yang mengatakan buah abadi itu bukan Allah. Allah tuh hanya menyatakan syajarah, pohon. Tapi untuk merayu siapa? Untuk merayu siapa? Untuk merayu Adam, digambarkan ini adalah pohon abadi. Makanya kalau seandainya kita lihat teman-teman, yang jelek-jelek itu, yang buruk-buruk itu selalu dihiasi dengan apa? Yang baik-baik, bungkusnya. Agar apa? Agar tertipu. Maka dengan ucapannya, kalimatnya bohong, bersumpah wa sama huma, sampai ketika disampaikan ada satu perkataan dalam beberapa keterangan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, ketika disampaikan kenapa Adam sampai tergoda oleh iblis. Apa jawaban Adam? Jawaban Adam tahu nggak teman-teman? Saya tergoda dengan iblis demi Allah karena apa? Dia berbohong sumpah atas nama Allah. Kalaulah dia tidak bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan pernah percaya. Tapi saya tidak mengira kok bisa dia bawa-bawa nama Allah dan dia dusta. Jadi kalau sudah sumpah demi Allah dia bohong, itu ikut-ikutan iblis itu. Iya. Bersumpah, bersumpah kalau saya jadi ini, saya bersumpah. Ternyata dia dusta, iblis udah duluan itu. Dia sumpah dengan atas nama Allah, lalu dia ini na'udzubillah, apa yang dia lakukan, dia melanggar apa yang terjadi. Kita lanjutkan. Lalu akhirnya Adam ini memakan buah khuldi, gitu kan? Dan akhirnya diturunkan ke bumi. Singkatnya demikian. Tapi mungkin teman-teman nanya, ini sering dan harus disampaikan. Teman-teman nanya, Abi Maki, itu Adam makan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari sorga, iya. Tapi Hawa apa salahnya? Coba teman-teman. Hawa dikeluarkan dari sorga. Keluarkan juga kan? Pertanyaannya, kenapa Hawa dikeluarkan dari sorga? Apa salahnya? Jawabannya, punten, banyak orang mengira Adam tergoda maksa memakan buah khuldi karena rayuan Hawa. Enggak bunda, Hawa tidak merayu Adam untuk memakan buah khuldi, tidak.
Yang merayu Adam untuk memakan buah khuldi itu iblis. Iblis, iya, dengan mengatakan waswasalahuma. Dia ini, iblis ini menggoda Adam dan Hawa. Iblis ini menggoda Adam. Tidak menggoda Hawa saja, tidak menggoda Hawa, tapi dua-duanya digoda. Adam digoda, Hawa digoda. Tapi lihat, yang menggoda Adam memakan buah khuldi tidak ada ceritanya Hawa. Dalam Quran, dalam hadis demikian. Lalu penyebabnya apa yang membuat Hawa juga dikeluarkan dari surga? Satu kesalahannya. Apa coba? Hawa diam ketika Adam keliru. Itu salahnya. Adam mendekati buah khuldi, Hawa diam. Hawa tahu ini salah ini, tapi gimana suami saya ini? Akhirnya metik buah khuldi. Ini salah, tapi gimana ini suami saya ini? Memakan buah khuldi, dimakan pula, salah ini, tapi gimana caranya? Karena Hawa diam ketika melihat suaminya keliru. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Keluar dua-duanya surga. Jadi kalau ditanya, kesalahan Adam apa? Makan buah khuldi. Kesalahan Hawa apa coba? Mendiamkan Adam saat berbuat salah. Maka bunda punten, jangan pernah diam ketika melihat suami melakukan kesalahan, kemungkaran. Benahi, tapi caranya yang baik, bil hikmah, mau itu hasan. Jangan bilang, makanya bapak tuh salah, nggak pernah ngaji sih. Wah, kalau gitu pasti suami tidak menerima. Tapi cara yang terbaik itu dengan hikmah. Makanya kalimatnya, punten bunda, ada yang namanya Fir'aun. Semua pernah mendengar nama seorang laki-laki jahat, sombong, Fir'aun gitu kan? Ngaku Tuhan kan? Siapa yang mendakwahi Fir'aun? Siapa yang mendakwahi Fir'aun? Nabi Musa dan Harun. Nggak ada orang seambruk, seancur Fir'aun gitu ya. Tapi begitu Allah perintahkan kepada Nabi Harun, kepada Nabi Musa, apa kata Allah kepada Nabi Musa dalam qula lahu qaulan layyina. Hai Harun, hai Musa, Harun peringati dia, tapi ingat ya, wa qula lahu qaulan layyina. Sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Ini kadang-kadang cara-cara menegur itu dengan kata-kata kasar, dengan cara-cara galak. Tidak demikian, Islam tidak mengajarkan demikian. Bil hikmah, subhanallah. Bil hikmah, tidak dengan garang, apalagi subhanallah punten. Sedikit saya gambarkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, coba. Apalagi pas lagi bulan Maulid, rame. Ramenya apa? Ribut antara yang mengadakan acara Maulid dan orang yang tidak mengadakan acara Maulid. Padahal dua-duanya saling mencintai Rasulullah SAW. Yang mengadakan acara Maulid cinta kepada Rasulullah, yang tidak mengadakan acara Maulid pun mencintai Rasulullah. Kenapa harus diributkan? Ini masalah gitu saja ribut gitu ya. Sampai rame. Ini lebih dahsyat, coba punten. Saya tanya, ibu bapak kalau ditanya setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu surat Al-Fatihah, salat maghrib, isya, keraskan gitu kan? Setelah imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus baca surat Al-Fatihah apa enggak? Baca apa enggak? Nih lihat nih, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Man lam yaqra bi Fatihatil, dikatakan kalimat la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Itu kata siapa itu? Imam Syafi'i. Maka kalau imam sudah mengatakan waladdallin, maka baca Al-Fatihah. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib baca? Kata siapa itu? Imam Syafi'i. Tanya sama Imam Malik, tanya sama Imam Hanafi. Ya Imam, wahai Imam Hanafi, kalau imam sudah mengatakan waladdallin, baca surat Fatihah apa enggak? Kata enggak usah, jangan baca. Dengarkan imam. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u. Apabila Quran dibacakan, dengarkan. Jangan baca suratul Fatihah. Bayangkan jauh enggak bedanya itu? Jauh banget. Ini harus baca, ini jangan baca. Ini wajib baca, ini tidak baca. Apakah Imam Syafi'i ketika mendengar kata-kata Hanafi di mana sekolah itu kurang beres itu, enggak bagus itu, begitukah Imam Syafi'i? Enggak, kenapa? Saling hormatnya itu loh perbedaan itu. Kalau perbedaan gini tidak ada setan masuk di dalam hati mereka, punten akan damai. Tapi kenapa kok jadi ribut perbedaan ini? Jawaban tadakhulus syaitan ala qulubin nas, karena ada setan masuk dalam hati manusia. Kita ini untuk mendamaikannya luar biasa. Maka saya pernah ditanya melalui sahabat-sahabat kami dengan mengatakan yang paling pantas kalau Rasulullah kita bilang apa ya? Coba kalau ibu bapak, teman-teman saya tanya, andai kata Rasulullah berada di depan Anda mau bilang apa sama Rasulullah? Mau bilang apa? Mau bilang apa? Seandainya Rasulullah berada di depan gitu, kita mau bilang apa? Mau bilang apa sama Rasulullah? Mau bilang apa jawabannya?
Akan bilang, saya akan mengatakan, ya Rasulullah aku rindu. Kata Rasul, bohong, rindu apaan? Iya, aku kangen, bohong, kangen apaan? Apa ya? Coba kira-kira mau bilang apa kalau Rasul di depan kita? Sepakat kayaknya kalau para ulama mengatakan akan mengucapkan al-ma'dzirah ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Itu paling pantas kita ucapkan. Maafkan aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku katanya sebagai umatmu mencintai belum. Tidak sepenuhnya mengetahui tentang sirahmu, tidak tahu. Bahkan apa? Hobinya kita ini pecah dan pecah dan pecah dan pecah. Ribut dan ribut dan ribut. Kenapa? Yakinkan takutnya ada setan masuk di dalam jiwa ini. Melalui daripada majlis yang sangat indah ini, Masjid At-Taqwa ini. Simpan baik-baik ibu bapak yang berbahagia. Ikhwah akhwat fillah. Iya. Coba lihat. Sekarang ada pejuang yang luar biasa. Dan saya belum menemukan ini. Rasa-rasanya mungkin ada apa saya belum melihat. Ibu bapak kalau lihat di YouTube, banyak gak perbedaan pendapat ulama disandingkan? Banyak gak begitu? Banyak apa tidak itu? Sampai seakan-akan jadi perang dunia kedua, dunia ketiga gitu. Pendapat ulama ini sandingkan dengan perbedaannya. Ini mengklaim ini ribut-ributkan. Punten. Kenapa tidak ada YouTuber yang mendengarkan tausiahnya lalu potong yang ini, potong ini, pendapat ulama ini dan ulama ini, persamaan pendapat ulama ini dan ulama ini. Saya yakin lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Namun kenapa yang diangkat itu hanya perbedaan dan perbedaan dan perbedaan? Kenapa? Takutnya setan masuk di hati kita. Tidak suka terhadap persatuan. Rasulullah akan menangis ketika melihat kita berbeda dalam keadaan punten saling menyalahkan. Perbedaan itu tapi yang jelas jangan sampai merasa diri paling benar, menyalahkan orang lain padahal semuanya punya dalil. Inilah pentingnya kajian yang akan kita bahas melalui sirah nabawiyah. Untuk apa tujuannya? Satu, menyatukan umat. Itulah yang paling utama. Sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya, la tarji'u min ba'di kufara, la tarji'u min ba'di dhullala. Jangan sampai setelah aku wafat nanti kalian jadi sesat, kalian jadi terpecah belah. Kata siapa itu? Kata Rasulullah SAW. Maka inilah disatukan segala-galanya. Saling menghormati. Masya Allah. Kita lanjutkan. Setelah itu apa yang terjadi? Adam alaihissalam punten bagaimana diturunkan ke dunia ini. Subhanallah. Saya akan sampaikan singkat. Adam diturunkan, Hawa diturunkan. Di mana Adam diturunkan? Wallahu a'lam. Namun dalam kisah Israiliyat disampaikan Adam di mana turunnya? Di India. Hawa turunnya di mana? Jeddah. Itu di Quran tidak, itu di hadis tidak. Terus di mana adanya? Kisah Israiliyat. Nah punten, kalau teman-teman nanya, kalau saya nemukan kisah Israiliyat bagaimana? Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kalau menemukan kisah-kisah Israiliyat selagi tidak bertentangan dengan syariat, silahkan ambil. Tapi dipercaya 100% tidak, dibuang 100% tidak, diterima saja. Itu dengarkan. Oh iya, memang kisah Israiliyat, ya terima saja. Bertentangan dengan syariat? Tidak. Apakah ada ruginya kalau mengatakan Adam turun di India? Tidak. Apakah ada salahnya kalau mempercayai kalau Adam turunnya di Hawa turunnya di mana? Di Jeddah? Kita terima saja, aman-aman saja, nggak ada masalah. Lihat dilanjutkan. Akhirnya apa? Adam tahu ini kesalahan. Lihat-lihat. Punten. Berarti iblis ini menyebarkan 4 dosa kepada kita. 1, iri. 2, sombong. 3, hasad. Yang keempat, dusta, bohong. Ini sampai hari ini apabila ada di hati kita 4 poin ini, itu warisan iblis. Hati-hati, Adam tidak punya sifat itu. Bisa dipahami teman-teman, itu 4 itu. Lanjutkan, punten. Iya. Lalu apa yang terjadi? Simpan baik-baik. La haula wala quwata illa billah. Dipisahkan. Adam tidak mau apa? Tidak mau yang namanya punten. Adam tidak mau berpisah dengan Hawa. Adam tahu kesalahannya adalah Hawa. Simpan baik-baik. Kita akan kembali dari situ ke belakang. Sekarang Adam sudah dipisahkan. Sebenarnya lihat, ketika Allah katakan ini khalifah, akan di muka bumi ini khalifah. Iya, biasa kan? Tadi sudah sampai, aku yang ciptakan di muka bumi ini khalifah. Ada yang protes nggak waktu itu? Malaikat kan? Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk di bumi ini pengganti jin sebagai khalifah, pengganti jin ini di muka bumi ini yang kembali akan berperang, ribut, berantem seperti apa? Jin itu maksudnya.
Jadi bukan malaikat sok tahu, tapi malaikat melihat gambaran siapa? Jin yang sebelumnya apa? Berantakan. Itulah contohnya. Ketika Allah katakan, aku akan jadikan pimpinan di muka bumi ini pengganti jin. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, kau akan ciptakan makhluk lagi di jin atau makhluk di bumi ini seperti jin kemarin. Itu gambarannya. Jadi bukan malaikat sok tahu, tapi malaikat melihat gambaran sebelumnya, yakni adalah siapa? Jin yang tidak beres mengatur bumi. Lalu Allah jawab apa? Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripadamu. Simpan baik-baik. Ketika Allah katakan aku lebih tahu daripada kamu, merasa salah malaikat. Aduh, kayaknya Allah marah deh. Kenapa? Karena Allah katakan aku lebih tahu daripada kamu. Aduh, kayaknya marah deh. Dan itu jawaban paling jelek, paling tepat, paling kokoh. Jadi kalau teman-teman diprotes oleh siapa saja, misalnya ibu bikin rumah, lalu ibu bikin catnya kayak apa, rambut semua interiornya kayak apa, terus anak-anak nanya, kenapa sih pak begini pak, kenapa mah begini mah, kenapa pak begini? Ibu bapak nggak usah panjang-panjang jawabnya, pendek saja, aku lebih tahu daripada kamu. Nah, selesai. Itu mentok itu mentok tuh, aku lebih tahu daripada kamu. Ini panitia untuk mengadakan acara ini kan, bikin panitia, tiba-tiba ada yang protes. Ini panitianya siapa sih? Kenapa begini? Nggak usah panjang-panjang. Maaf ya, aku lebih tahu daripada kamu. Selesai itu. Itu jawaban padat. Nah pun daripada ribet jawab apa-apa. Kenapa kamu begini? Aku lebih tahu daripada kamu. Masak. Kenapa bumbu ini? Aku lebih tahu daripada kamu. Selesai. Nah malaikat aduh marah nih kayaknya Allah. Malaikat begitu dijawab anni a'lamu ma la ta'lamun, malaikat langsung merasa bersalah lalu memutari arasy Allah Subhanahu wa taala. Memutari arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat memutari arasy Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Hei malaikat, kamu sedang apa?" "Aku sedang memutari arasy-Mu." "Kenapa?" "Aku merasa bersalah karena aku sok tahu dengan perkataan tadi." "Kenapa?" "Ini adalah mohon ampunan." Allah katakan, "Hai malaikat, aku suka dengan apa yang kau lakukan. Dan makhluk yang aku ciptakan di bumi ini suka berbuat salah. Tapi aku juga suka memaafkan. Hai malaikat, buatlah rumahku di bumi sebagai tempat di mana tawafnya hamba-hambaku saat mencuci dari kesalahannya." Masya Allah. Maka saat itu Allah buatkan apa coba? Allah buatkan apa? Melalui malaikat. Malaikat buatkan apa? Allahu Akbar. Buatkan pondasi Ka'bah. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya siapa yang pertama kali membuat pondasi Ka'bah, jangan ragu. Siapa? Malaikat. Malaikat yang membuat pondasi Ka'bah dan berdirilah Ka'bah ini. Tapi pondasinya siapa yang buat? Malaikat. Lalu Allah katakan, "Hai malaikat, Anda tawaf di arasku, Anda tawaf di bawah, sama saja." Maka saat itulah malaikat ada yang tawaf di bawah dan ada tawaf di arasy. Itulah mula-mulanya pondasi Ka'bah. Kita lucu dengan mengatakan setiap hari mustaqbilal qiblah, mustaqbilal Ka'bah. Ketika ditanya siapa yang membuat pondasi Ka'bah pertama kali, bingung. Siapa ya? Sekarang kita jawab, siapa? Malaikat. Subhanallah, malaikat. Subhanallah. Nah, saat itulah punten Allah katakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Rumah Allah yang pertama kali di bumi ini adalah Ka'bah. Di situ, Ka'bah. Bakkah mubarakah. Dilanjutkan. Adam saat berpisah dengan Hawa, "Ya Allah, aku ingin jumpa dengan Hawa." Tidak begitu doanya. Lihat. Adam tahu yang membuat pisah dengan Hawa dan terlempar dari sorga adalah dosa. Ingat, dosa itu membuat kehilangan nikmat. Maka cukup diampuni dosanya, pasti semua nikmat akan kembali. Maka doa yang terkenal, Adam tidak doa gini, "Ya Allah, kumpulkan aku dengan Hawa, jumpakan aku dengan Hawa." Tidak begitu. Tapi doanya adalah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ini doa pusaka, doa paling awal. Doa pertama kali yang ada, itulah doanya. Doa pertama kali ada, itulah doa itu. Maka punten, jangan sampai tidak hafal doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah pertemukan Adam dan Hawa. Namun sebelumnya, Adam, pergi engkau. Kemana? Ke Mekah. Di mana? Di tempat yang dimana malaikat mendirikan pondasi itu. Adam ke sana, lalu didirikan pondasi itu. Pondasi yang sudah ada ditinggikan oleh Adam. Maka yang pertama kali meninggikan, punten. Yang pertama kali membuat pondasi siapa tadi? Malaikat. Lalu yang meninggikan pondasi siapa tadi?
Adam, setelah itu Allah jumpakan dengan Hawa. Itulah mula-mulanya ada Makkah, tempat dilahirkan. Nah, punten. Sekarang sudah tahu ibu bapak. Oh, jadi Makkah itu begitu. Oh, Makkah itu begitu. Iya. Kenapa dikatakan Makkah? Kan dalam Quran Bakkah. Kalau dalam huruf bahasa Arab ada saudaraan. Ba saudara dengan ma, karena sama-sama tidak bisa diucapkan kecuali dengan menutup bibir. Mim, ba itu sama. Makkah, Bakkah, maka Bakkah itu Makkah, Makkah itu Bakkah. Bakkah itu artinya adalah kasratul bakkain, banyak orang yang menangis di situ. Itu Bakkah. Saya dipahami ya Heda Bunda. Hari ini kita sudah mengetahui apa saja yang Allah ciptakan di awal. Intinya sore ini kita mengetahui tentang Mekah ada di dunia ini. Mula-mulanya adalah Ka'bah didirikan di sana, dan sekarang sudah tahu inilah lokasi Rasulullah dilahirkan. Di mana? Makkah. Alhamdulillah sesuai dengan target. Awal yang diciptakan oleh Allah tadi dari awal. Lalu akhirnya sampailah ke Makkah. Jadi ketika ditanya, di mana Rasulullah lahir? Jawabannya di mana? Makkah. Sekarang teman-teman sudah tahu, oh beginilah kisah Makkah itu. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah kisah Makkah ini, luar biasa. Karena apa? Hal yang sangat luar biasa yang harus kita banggakan. Kita ini, Masya Allah, tiap hari menghadap kiblat dan menghadap ke Makkah ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Ini bagian pertama awal-awal diciptakan oleh Allah yang akhirnya ke kota Makkah. Yang akan datang insya Allah. Saya tidak langsung kepada lahirnya Rasulullah. Tapi saya akan sampaikan dengan mengatakan, ingat, iya, situasi sebelum Rasulullah dilahirkan itu apa? Karena masih jauh Rasulullah dilahirkan. Kenapa? Pernah dengar yang namanya pasukan Abrahah mengejar apa? Menghancurkan apa? Ka'bah? Iya kan? Padahal Abrahah itu bukan orang Yaman. Kenapa datang dari Yaman? Itu ada kisah. Jadi yang akan datang bismillah dengan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, menjalankan ataupun mempelajari sirah nabawiyah ini. Yang kedua, nanti akan melihat situasi dunia sebelum Rasulullah dilahirkan. Apa terserah mau bahasanya seperti apa. Tapi keadaan dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Masya Allah, ini gambarannya. Iya, subhanallah. Ini mungkin pertemuan singkat di awal pertemuan ini. Dan terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman yang menemani belajar kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Dan Masya Allah, tabarakallah, tanpa merasa hormat, saya tadi cerita bersama teman-teman di belakang. Subhanallah, nggak tahu ya saya harus sampaikan atau bagaimana, tapi alhamdulillah ketemu. Padahal saya dari dulu itu ingin bicara dengan Mario, iya, tapi lupa menceritakan tentang host kita ini. Beliau juga belum tahu baru hari ini. Saya nggak tahu, saya sampaikan saja kira-kira beberapa bulan yang lalu gitu, udah lama. Mungkin beliau sudah dengar ceritanya. Saya subhanallah entah berapa bulan, mungkin lagi haji saya itu. Saya melihat ada lagi ya namanya lagi haji gitu ya. Itu mimpi, wallahu a'lam. Mimpinya itu ngelihat ada orang sedang berada di bawah pintu Ka'bah, lagi doa begini gitu ya. Lalu saya penasaran, saya tarik. Ternyata wajah dia dan saya belum kenal. Dan saya belum tahu. Cuma saya cek ngelihat ketika Mario membuat film, ngelihat itu film apa ya? Covid waktu itu ya. Lihat wajahnya ada. Terus saya mau tanya sama Umi Maki, ini siapa ini? Oh ini yang sama temannya Mario. Oh gitu. Saya mau tanya sama Mario udah lama gitu. Lupa lagi. Oh, begitu hari ini ketemu. Nah itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa segera umrah atau haji. Amin ya rabbal alamin. Doakan oleh semuanya. Itu subhanallah begitu ya. Saya nggak tahu. Begitu saya datang mengatakan tadi, saya tanya sama Mami begitu, itu hostnya siapa? Bukan Gani. Iya. Kayak perasaan yang mana sih orangnya? Dia, wah ini yang saya lihat ini, masya Allah, tabarakallah. Ini adalah mudah-mudahan satu kebaikan buat kita semuanya. Kita semuanya bisa melaksanakan umrah ataupun haji, dan kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kehadiran kita ma'jur si Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan depan kita akan jumpa lagi dengan tema dilanjutkan adalah situasi dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Karena ini penting. Kenapa Umar bin Khattab mengatakan tidak akan pernah Anda merasakan nikmatnya Islam sebelum Anda mengetahui hitamnya jahiliyah. Maka kita akan lihat jahiliyah itu seperti apa. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Kita akhiri
Dengan doa atau seperti apa? Dengan doa saja semuanya sama-sama. Iya, pimpin doa, mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bukan hanya di dunia tapi berkumpul sampai surga firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya rabban nas idhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman ishfi jami'il mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik